Wawancara Pro 3. Nah, baik, kita bahas ya soal kondisi krisis air bersih di Indonesia. Saat ini berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dari pengaruh El Nino kuat tahun 2026. Nah, dampak krisis ini ternyata tidak hanya melanda wilayah kering tradisional atau yang biasa kekeringan jika musim kemarau tiba, tetapi juga sudah meluas ke berbagai daerah lainnya termasuk ke kota-kota besar hingga pusat pemerintahan. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim tahun ini. Akibat mengeringnya waduk dan sungai sebagai sumber air, ternyata pasokan air yang mengalir ke rumah warga juga turun drastis hingga 25% dari kapasitas normal. Pencemaran limbah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa 68% sampel air di daerah industri terutama ya Jabodetabek sudah tidak layak pakai karena terkontaminasi bakteri E. coli dan juga logam berat. Belum lagi di wilayah pesisir. Nah, ini ada intrusi air laut juga. Nah, ini apa yang memang harus dilakukan agar di masa-masa mendatang ketika musim kemarau tiba cukup parah seperti ini, kondisi serupa atau kondisi krisis air bersih juga tidak terulang. Kita akan membahas soal ini ya. Bersama saya sudah ada Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau Pamjaya DKI Jakarta, Arif Nasruddin. Pak Arif, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Arif. Ya, dan juga sudah ada peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Hatma Suryatmojo. Pak Hatma, selamat pagi juga. Ya, selamat pagi Pak Seni. Pagi Pak Hatma ya. Nah, baik, mungkin saya ke Pak Arif dulu ya. Pak Arif, berbagai daerah melaporkan bahwa terjadi penurunan pasokan air bersih ke rumah warga itu sampai dengan 25%. Bagaimana kondisi untuk wilayah Jakarta, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa RRI Pro 3 FM hari ini. Jadi untuk Jakarta, saya langsung coba sampaikan bahwa sampai saat ini kita tetap monitor kondisi air baku yang memang disuplai dominantly sama Jatiluhur. Walaupun saat ini secara MDPL Jatiluhur terjadi penurunan yang cukup signifikan, tetapi masih dalam kategori aman, tetapi kondisinya sudah waspada, Pak. Karena kemarin terakhir di minggu lalu kita sudah di angka 97 MDPL dari 110 yang biasanya standar Jatiluhur rata-rata ketinggiannya air seperti itu. Ya. Jadi sejauh ini di sumber lain memang sudah mulai terjadi penurunan kualitas air baku sebenarnya, karena airnya sudah mulai tidak jernih ya. Airnya sudah mulai tidak jernih dan situasinya memang lebih banyak lumpur. Nah, ini yang memang menjadi salah satu juga kewaspadaan Jakarta yang memang sedang kita lakukan mitigasinya, Pak. Ya. Demikian. Nah, kalau dalam kategori situasi waspada seperti itu, dampaknya bagi warga untuk pasokan airnya bagaimana kalau begitu, Pak Arif? Sejauh ini yang kita lakukan memaksimalkan memang hal-hal yang berhubungan dengan penambahan chemical yang memang untuk bisa melakukan filterisasi yang lebih kuat. Memang biaya operasional yang lebih meningkat, tetapi sampai saat ini kondisi airnya masih bisa kita supply. Karena memang situasi seperti Barat Jakarta itu memang akhirnya kualitas airnya sedikit menurun gitu. Kemarin ada beberapa keluhan yang memang masuk karena salah satu di IPA kita di hutan kota itu intrusi air lautnya sudah mulai masuk ke dalam. Jadi ini salah satu hal yang memang kita perlu urai secara teknologi, bahwasanya TDS-nya sudah di atas 2000 TDS. Nah, ini menjadi salah satu dampaknya adalah result dari hasil dari airnya itu warnanya tidak sejernih yang biasanya, Pak. Ya. Tapi sebenarnya Pak, untuk bahan baku air bersih bagi wilayah Jakarta itu dari mana saja Pak? Dari berapa tempat Pak Arif selama ini Pak? Jadi sebenarnya 80-82% itu masih bergantung dari Jatiluhur. Ya. Kemudian 10%-nya itu dari Tangerang, yang memang diharapkan memang dari Sungai Cisadane dan beberapa sumber air yang memang kita juga beli dari sana. Dan sisanya adalah Sungai Jakarta yang ada 13 sungai yang kita manfaatkan beberapa sungainya. Ya. Nah, ini karena kondisi sedang kekeringan, debit air juga turun, jadi sekarang ini keruh karena campuran lumpurnya itu lebih banyak begitu ya? Iya, karena mulai dangkal ya. Mulai dangkal airnya, jadi memang kita perlu melakukan filtering lebih maksimal. Ya, biaya operasional jadi makin tinggi begitu ya, Pak Arif ya, kalau begitu ya? Ya, bagian dari salah satu resiko perusahaan yang memang harus tetap dilakukan. Ya, tapi tidak ada pembebanan ke warga Pak dengan itu? Saat ini tidak. Iya, Jakarta saat ini insya Allah mudah-mudahan kita juga walaupun tetap berdoa waspada gitu ya. Ya. Saat ini masih dalam kategori
supply-nya cukup untuk saat ini melayani masyarakat Jakarta yang sudah berlangganan bank biaya sebanyak 82,6%. Ya, baik. Nah, saya ke Pak Hatma. Pak Hatma, ini kan dialami berbagai daerah. Ada paradoks ini, Pak. Ketika musim hujan, kita banyak air, banyak daerah kena banjir. Ketika musim kering, kita kekurangan air. Nah, ini salahnya di mana sebenarnya? Apakah memang pengelolaan STA kita yang bermasalah begitu, Pak Hatma? Ya, terima kasih Mas. Ini selamat pagi semuanya. Jadi kalau kita melihat lebih luas lagi ya, sebenarnya krisis air bersih yang tadi didiskusikan dengan Pak Arief di Jakarta ini sebenarnya itu cermin dari rusaknya siklus hidrologi di seluruh wilayah daerah aliran sungai Jabodetabek. Jadi ini bukan hanya soal sumur yang kemudian jadi makin dalam, tapi ini semua menjadi masalah ketika daerah resapan di hulu itu yang terus-menerus hilang. Nah, sehingga kalau kita hanya membenahi hilir saja tanpa membenahi hulunya, itu ya kita hanya memindahkan krisis, tapi bukan menyelesaikan, Mas Zani. Ya. Tapi kalau dipantau oleh Pak Hatma sekarang ini ya, kondisi hulu kita Pak di daerah Das lah paling tidak, itu bagaimana sebenarnya Pak, perkembangannya Pak? Iya, sebenarnya poin kuncinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas infiltrasi sehingga nanti terjadi proses penyimpanan air secara alami di daerah hulu das. Ya. Pak Hatma. Nah, daerah hulu das yang kemudian itu meliputi tadi 13 wilayah sungai, kemudian juga ada das-das lain yang saya kira ini menjadi bagian penyuplai air yang ada di wilayah Jakarta. Nah, sehingga ketika hubungan antara hulu dengan hilir itu tidak dijaga, neraca airnya tidak seimbang, sementara kebutuhan air di daerah Jakarta sudah sangat tinggi seperti disampaikan Pak Arief tadi, ya satu hal yang wajar kalau kemudian kekurangan, apalagi kemudian adanya musim kemarau panjang, dampak El Nino ini, kemudian air debitnya menjadi turun dan tadi yang disampaikan air menjadi kualitasnya menjadi menurun. Nah, sehingga ini Mas Ani, kalau kita ibaratkan ya, kita bicara mengenai dampak tidak hanya air bersih, tapi juga ada isu terkait dengan amblesan tanah. Ya. Amblesan tanah itu kan kalau menurut data pemantauan itu kan di Jakarta itu kan di beberapa wilayah Jakarta ya, mungkin di sekitar Jakarta Utara itu kan mencapai 10 sampai 20 cm per tahun. Ini satu angka yang mungkin menjadi angka yang tertinggi di seluruh dunia dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya. Nah, kita bisa menganalogikan gini, Mas Ani. Amblesan tanah di Jakarta itu sebenarnya ibarat rekening bank yang terus ditarik, ya. Tapi jarang diisi ulang. Padahal tempat mengisi ulangnya itu yaitu di daerah tangkapan air yang ada di selatan Jakarta, Bogor, dan Depok. Itu terus berkurang kemampuannya karena adanya berbagai macam pemanfaatan yang ujung-ujungnya adalah alih fungsi lahan. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi penyebab berbagai masalah termasuk krisis air yang ada di Jakarta. Gitu Mas Ani. Ya. Nah, ini kalau memang alih fungsi lahan di hulu menjadi hal yang paling menjadi penyebab utama begitu ya, Pak Hatma ya. Jadi dalam jangka waktu dekat ini sebagai mitigasi penjagaan agar tidak terulang lagi seperti ini, apa yang harus dilakukan kalau begitu Pak? Ya, faktor yang paling penting adalah sebenarnya justru dari pengguna kalau saya melihat. Ya. Jadi bagaimana pengguna itu bisa ikut memahami bagaimana terkait dengan kondisi dan ketersediaan air bersih. Kalau misalnya, jadi ini ada hubungannya dengan perilaku penggunaan air. Rumah tangga lah, begitu ya. Memang airnya terbatas, mestinya penggunaannya juga tidak bisa disamakan dengan penggunaan air ketika air itu melimpah. Contoh misalnya untuk penggunaan air bersih untuk kepentingan individu harian itu mestinya bisa diefisienkan lagi. Sehingga dengan cara inilah Mas Zani, kita bisa melakukan adaptasi terkait dengan keterbatasan suplai air bersih yang ada. Nah, urusan yang lain terkait dengan bagaimana pemulihan di daerah hulu das itu tidak bisa serta-merta akan terpulihkan. Ya. Itu butuh proses yang panjang. Kita bisa lihat upaya penertiban di daerah Bogor itu harus kemudian dipulihkan kembali bagaimana rekondisi supaya fungsi-fungsi dari kemampuan daerah hulu untuk meresapkan air sebanyak mungkin ke dalam tanah dan mengurangi terjadinya runoff itu terjadi, dan itu tidak bisa hanya setahun 2 tahun. Ya. Itu prosesnya panjang sekali Mas Ani. Nah, baik, saya ke Pak Arief lagi. Menarik yang disampaikan oleh Pak Hatma tadi, Pak Arief ya. Sebenarnya kan kalau dalam kondisi seperti ini, kita untuk memulihkan kembali daerah hulu itu kan butuh waktu yang panjang, Pak Arief. Nah, sementara
ujung tombaknya sebenarnya di pengguna air atau di rumah tangga begitu. Edukasinya dari Pamjaya untuk pengguna air yang lebih bijak itu bagaimana sebenarnya, Pak? Ya, jadi sebenarnya tanpa adanya El Nino saat ini, gitu ya, sebelum-sebelumnya Jakarta tuh selalu melakukan campaign terhadap hemat air yang memang harus dilakukan oleh pelanggan. Karena ini menjadi salah satu campaign karena tidak hanya sekedar hanya cuaca ekstrim yang saat ini terjadi, tetapi memang biaya produksi yang dilakukan oleh Pamjaya itu cukup besar yang memang mempengaruhi terhadap keberlangsungan dari pastinya alat produksi yang memang kita miliki saat ini, dan juga termasuk operasional cost yang memang harus ditutupi. Karena kalau bicara dari tentang hal-hal seperti itu, makanya kenapa kita melakukan beberapa kampanye tentang penghematan air yang ada di Jakarta. Nah, ini terus kita memang lakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang dilakukan. Termasuk pernah salah satunya dalam sisi hulu, kita pernah juga melakukan yang namanya berbarengan dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan bersih-bersih sungai Jakarta. Jadi itu salah satunya melakukan menerukan sungai, dasar sungai, sehingga kemudian kualitas air yang saat ini kita bisa maksimalkan, bisa benar-benar dimaksimalkan. Kedua juga kita melakukan beberapa campaign. Sebenarnya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hartmar, gitu ya. Ini keterkaitan terhadap kampanye terhadap menjaga tangkapan air ini memang menjadi penting buat kita semua. Tidak hanya peran pemerintah aja, tapi peran juga masyarakat. Karena ketika kemudian masyarakat tidak tersadar terhadap limbah yang mereka buang, apapun industri yang mereka buang, itu sangat-sangat mempengaruhi keberlangsungan dari air yang sebenarnya permukaan sungai yang memang kita manfaatkan untuk air bersih. Nah, ini memang kan ada dua hal, Pak, kalau warga perkotaannya. Yang pertama adalah soal pencemaran dari lokal lah terhadap bahan baku air ya, Pak Arief ya. Dari mulai deterjen, kemudian limbah industri dan lain sebagainya. Yang kedua kan soal perilaku masyarakat yang menggunakan air. Nah, dari dua hal itu, dari kampanye yang sudah berlangsung, adakah perubahan pola kehidupan masyarakat begitu, Pak, terkait hal itu? Dari beberapa hal yang kita lihat indikatif angka yang kita dapatkan, sebenarnya sudah banyak mulai dilakukan hal-hal seperti itu. Salah satunya memaksimalkan air, tetapi juga tidak melakukan eksploitasi air tanah. Jadi Jakarta sendiri sudah melakukan juga beberapa law enforcement terhadap apa yang juga dilakukan menjadi contoh yang memang benar-benar dilakukan oleh Jakarta. Salah satunya kita menerapkan zobat, zona bebas air tanah. Jadi untuk industri yang mereka sudah dalam area yang cukup safety dan aman dalam cakupan air dari PAM, itu sudah ada pelarangan dari peraturan daerah yang memang dilakukan oleh kami di Jakarta. Ini itu sudah dilakukan. Yang kedua, beberapa hal penghematan yang indikasi angka dari yang kita tangkap, gitu ya. Kebutuhan terhadap indikasi air bersih untuk satu rumah tangga itu masih dalam kontrol yang sangat bagus. Artinya jumlah penduduk, jumlah orang atau kepala dalam satu rumah tangga itu masih dalam kategori yang tidak melebihi dari kategori yang sudah diukur oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini masih dijaga oleh kami. Dan ini menjadi salah satu bentuk indikatif report yang kami pikir kalau mereka mempunyai kebiasaan yang makin buruk terhadap penghematan, itu harusnya mereka melebihi dari kebutuhan kapasitas yang memang sudah diaturkan oleh beberapa studi, dan termasuk salah satunya peraturan Kementerian Dalam Negeri bahwasanya 10 kubik itu sudah harusnya cukup untuk 4 atau sampai 6 kepala dalam satu rumah tangga. Jadi bisa tanpa kebutuhan dasar lainnya ya, seperti misalkan kebutuhan cuci yang berhubungan sama mobil, motor, atau mungkin hal-hal lain. Tapi ini kebutuhan dasar yang memang mereka harus penuhi. Dengan gambaran data seperti itu bisa dikatakan bahwa warga Jakarta memang sudah sadar untuk menghemat air begitu ya, Pak Arief? Walaupun ini tetap kita terus ingatkan ya, kita kampanyekan. Makanya kampanyekan tentang modul-modul sosialisasi kita kepada warga melalui media-media RT, RW, dan kemudian juga kanal-kanal medsos kita, kemudian beberapa kanal-kanal juga media lainnya gitu, media partner kita, itu dilakukan terus. Karena sekali lagi memang masih ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil sebenarnya, Mas Eni, yang memang itu harus dilakukan kebiasaan itu. Contoh misalkan orang mau sikat gigi gitu ya, biasanya kerannya airnya nyala. Betul. Untuk merasakan dia sikat gigi, padahal itu airnya kerannya mati pun harusnya sebenarnya juga nggak apa-apa. Nah ini hal-hal sederhana, tapi itu setiap kemudian dia keluar titik air yang ada dalam ketika dia biarkan, itu volumenya cukup luar biasa. Itu salah satu hal-hal kecil yang kita lakukan beberapa tayangan iklan, tayangan informasi untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan ya, karena itu sangat bermanfaat sekali. Dan ketika air bersih yang sudah masuk ke tanah, prosesnya akan cukup lama untuk mereka melakukan netralisasi untuk kembali seperti air
yang bisa digunakan oleh kita masyarakat makhluk hidup yang memang saat ini diperlukan. Ya, Pak Atma, ini kan masalah di Jakarta kan mungkin dialami juga daerah lain seperti Pantura, itu kan juga terjadi penurunan air, muka tanah karena pengambilan air tanah yang masif ya, Pak Atma ya. Nah, Jakarta sudah melakukan law enforcement, kemudian juga kampanye agar warga menghemat air. Bagaimana dengan daerah lain? Pantauan dari Pak Atma, khususnya di sekitar Pantura, Pak? Ya, di Pantura itu sekarang kalau kita perhatikan itu kan merupakan daerah yang diprioritaskan untuk pengembangan sebagai zona ekonomi ya, sehingga sekarang di daerah Pantura itu banyak dibangun zona-zona atau kawasan-kawasan industri. Nah, semua kawasan industri itu kan sebenarnya memiliki karakteristik penggunaan air yang berbeda dengan pemukiman, termasuk air yang boleh digunakan oleh industri itu harus dibedakan dengan air yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu bisa menggunakan air tanah dangkal, kalau industri tidak boleh menggunakan air tanah dangkal. Yeah. Dia wajib menggunakan sumber air dari air tanah dalam. Nah, otomatis secara tidak langsung, ini itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan air yang berlebihan kalau ini kemudian tidak dihitung bagaimana keseimbangan neraca airnya. Nah, dampaknya kalau kemudian industri-industri ini juga tidak patuh, tidak comply dengan regulasi, dimungkinkan juga mereka itu nanti justru akan menggunakan air tanah dangkal yang nanti akan berkompetisi penggunaannya dengan masyarakat, dengan penduduk, dan tentunya nanti dampaknya adalah ini akan menjadi krisis air juga. Jadi gini Mas Yani, menurut saya krisis air bersih yang ada di banyak wilayah di Indonesia itu sebenarnya bukan murni persoalan urusan perkotaan saja. Ini itu adalah sebuah krisis tata kelola daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir. Urusan ada kemudian air tanah yang menipis, kemudian permukaan yang ambles atau subsidensi, itu adalah gejalanya. Nah, penyebabnya tentunya ini ada di seluruh siklus hidrologinya, termasuk yang terjadi itu di berbagai wilayah dan di luar batas administrasi kota. Misalnya kalau kita ambil contoh Jakarta itu kan wilayah hulunya itu kan juga ada di Bogor, Puncak, Bekasi, kemudian Das Ciliwung, Cisadane, itu kan semuanya juga berhubungan, dan ini memang kalau tidak dipahami bersama seluruh stakeholder, maka nanti tetap akan ada upaya-upaya untuk penanganan secara sektoral yang itu sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan utamanya. Itu Jadi ini bisa disebabkan sebenarnya sudah akumulasi masalah, bukan hanya karena musim kering yang memang parah sekarang ini, tapi akumulasi masalah sebelumnya itu menjadi hal yang harus dibereskan dulu begitu ya Pak Atma ya? Betul sekali. Ya baik. Nah mungkin termasuk urusan tata ruang ini Mas. Tata ruang ya betul. Ya, tata ruang itu menjadi bagian penting. Kalau selama ini tata ruang itu kita hanya jadi begini, yang disayangkan adalah batas administrasi itu kan tidak selalu sesuai dengan batas ekologis, dalam hal ini daerah aliran sungai. Nah, sehingga ketika kita bicara mengenai neraca air, bicara mengenai adanya permasalahan krisis air, dan itu solusinya hanya satu, dengan cara kita bisa mengelola daerah aliran sungai dari hulu ke hilir dengan baik. Ya, Pak Atma. Pak Atma. Itu menjadi persoalan, Mas Yani. Itu mempertimbangkan atau memprioritaskan terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan dari air bersih di suatu wilayah. Ya. Nah, baik, saya mungkin ke Pak Arief. Pak Arief, mungkin sebagai penutup, apa tips dari Pak Arief untuk hemat air, Pak, terutama di musim kemarau seperti sekarang ini, Pak? Beberapa mungkin perspektif yang harus digali. Pertama, memang pastinya kebiasaan ya. Jadi ini mereka bagi semua masyarakat user gitu ya terhadap apa yang memang saat ini dilakukan oleh Pamjaya. Memang coverage kita masih di 82%. Jadi artinya dalam konteks ini saya meminta juga kepada masyarakat, memohon bahwasanya apa yang sudah kita salurkan air dengan kebutuhan yang sangat besar, sebaiknya ketika pelanggan sudah melakukan juga penggunaan air bersih dari pipa, segera berhenti untuk kemudian melakukan eksploitasi air tanah walaupun itu hanya sedikit. Karena sekali lagi memang apapun juga ketika sungai kemudian bawah tanahnya tidak mengisi air atau airnya diambil oleh baik masyarakat atau industri, itu pastinya akan mudah kemudian juga menyerap balik untuk masuk ke dalam tanah. Dan itu akhirnya permukaannya tadi secara analisa dari Pak Atma juga itu menjadi salah satu hal yang penting sebenarnya untuk itu. Itu dari perspektifnya pelanggan gitu. Sehingga kemudian pemanfaatan air tetap juga masih dilakukan penghematan dan kemudian menyelamatkan air bersih itu karena prosesnya yang juga cukup panjang dan mahal. Dari sisi industri, saya rasanya meminta kepada industri sendiri juga jangan terlalu berlebihan, apalagi kemudian kontrol law enforcement-nya dari
setiap daerah aliran sungai yang kemudian lepas. Karena limbah yang keluar dan dibuang lewat sungai itu sudah bukan metode dari perkotaan yang modern. Mereka harus melakukan pengolahan limbah yang lebih modern, sehingga itu tidak dibuang kepada aliran sungai. Itu sangat kemudian menjadi salah satu PR yang sampai saat ini masih banyak terjadi di daerah aliran sungai. Dari sisi regulasi, rasanya memang perlu penguatan dari sisi regulasi, bahwasanya cadangan-cadangan air sebenarnya masih kemudian belum termanfaatkan. Sebenarnya program pemerintah pusat dan daerah untuk membangun salah satunya contoh Giant Sea Wall. Itu sebenarnya kan itu melakukan penampungan air sungai yang akan akhirnya dibuang ke laut. Nah, ini hal-hal seperti ini sebenarnya harusnya bisa dilakukan penampungan baru air untuk mencukupi mengakomodasi kebutuhan air bersih di masa mendatang untuk kota-kota yang memang masih memerlukan banyak air, tampungan air baku yang memang diperlukan. Jadi itu mungkin tips dari kami, Mas Edi. Baik, kalau gitu Pak Arif, Pak Hatmah, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi Pak Arif dan juga Pak Hatmah. Ya, terima kasih Pak Sandy. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Salam kenal juga. Selamat pagi, salam sehat Baik, semua. selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Nah, tadi narasumber kita ya, Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau Pamjaya DKI Jakarta Arif Nasrudin, dan juga peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Dr. Insinyur Hatmah Suryatmojo, SHUT MSI IPU.